Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Yang sangat kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan pada kita sehingga kita bisa berjumpa bersama-sama, mungkin dalam keadaan yang hati kita agak bagaimana gitu karena situasi dunia seperti ini. Tetapi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami sekarang, kita tetap bersyukur bahwa Allah telah memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan pada Allah, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah, salat tarawih, dan pada malam hari ini kita bersama-sama belajar tentang agama Islam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi dengan sangat indah sekali dibacakan oleh qori kita tentang ayat Allah dalam Al-Baqarah 185 yang pada malam hari ini kan tanggal 17 ya Pak ya, ini tanggal 17 Ramadan merupakan hari yang agak istimewa bagi kita umat Islam. Kita memperingati turunnya ayat Al-Quran yang pertama kali. Bagaimana Allah telah firmankan pada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah telah turunkan Al-Quran yang merupakan bayyinatin minal huda, penjelasan bagi petunjuk. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang agak istimewa ya bagi kita, terutama bulan Ramadan tanggal 17 ini kan tengah-tengah ya Pak ya, tengah-tengah lebih 2 hari gitu. Badan sudah agak lemes mungkin ya Pak ya. Kita tetap bertahan berpuasa. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati hari yang bersejarah tersebut. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam sejarah Islam karena menandai dimulainya penyampaian wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maka kita melihat dalam rangka memperingati malam nuzul Quran ini, berbagai kegiatan di masjid-masjid dilakukan. Dan yang paling pokok dari kegiatan tersebut adalah kita bersama-sama memperingati suatu hari yang istimewa ini dengan kegiatan-kegiatan seperti pengajian, ceramah, serta doa bersama. Bagaimana kita lakukan bersama ini? Apa yang khusus untuk kembali kita mengingat bersama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad.
Surat Al-Alaq itu merupakan 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Rabbukal akram. Alladzi 'allama bil Qur'an bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini mengandung pelajaran yang sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaraan kalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini pemahaman terhadap ayat ini itu tergantung tingkatan keimanan kita kepada Allah. Tergantung dari pemahaman kita, cara memahami satu ayat. Makna secara keseluruhan apa Bapak Ibu sekalian? Inilah yang ingin kita bahas malam ini. Yang pertama adalah tentang Iqra. Apa makna Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika alladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa kira-kira makna dari Iqra tersebut? Iqra itu berasal dari kata qara'a, yang berarti membaca atau mengulang bacaan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dengan demikian, Iqra sesungguhnya tidak hanya berarti sekedar membaca saja. Dia tidak terbatas pada membaca teks secara fisik saja, tetapi mencakup pemahaman kita, penerimaan dan penyampaian wahyu dari Allah. Membaca, kalau membaca itu moco itu ya bisa luas sekali, ya. Membaca itu bisa berarti membaca alam semesta ini juga membaca ya Bapak Ibu sekalian. Membaca. Kenapa? Karena ilmu itu tidak hanya yang terbatas pada teks saja, tapi juga ditemukan di dalam apa yang disebut dengan wahyu. Dan juga ciptaan Allah di dunia ini. Kita membaca. Iqra bisa dipahami sebagai perintah untuk membaca tanda-tanda Allah yang ada di alam ini. Untuk mengamati dan merenungkan ayat-ayatnya yang sangat indah itu, yang ada di langit, di bumi, dan segala isinya. Sekarang ini kalau kita melihat kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan dalam astronomi Bapak Ibu sekalian, dengan ditemukannya Hubble dan sekarang dengan teropong yang ada di ruang angkasa sana, itu semakin kita itu semakin terasa kecil sekali, kita terasa
Tidak ada apa-apanya dunia ini. Nah, kita membaca alam semesta ini, itu berarti kegiatan pembacaan itu tidak hanya membaca dalam arti mata kita saja, tapi juga membaca dalam arti pikiran kita. Juga kita membaca wahyu Allah. Perintah yang pertama itu adalah membaca dan merenungkan Al-Quran itu sendiri, yang menjadikan sumber utama dalam kehidupan kita ini. Petunjuk hidup bagi umat Islam. Ya. Itu Iqra. Jadi Iqra itu hendaklah kita fahami perintah Allah untuk kita membaca seluruh apa yang ada di dunia ini dan seluruh yang ada di langit dan seisinya ini, yang sangat luas. Membaca. Kemudian ayat itu mengatakan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nama Tuhan di sini dihubungkan dengan penciptaan, Al-Khalaq. Ini mengandung arti bahwa Bismi Rabbika itu berarti bahwa kita mengerjakan pembacaan itu harus dengan pertama dengan nama Allah. Bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu harus dimulai dengan kita dengan menyebut nama Allah. Ini juga mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu mencari ilmu, bekerja, atau beribadah, harus dilakukan dengan menyebut nama Allah. Kita biasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu kita biasakan untuk setiap kita melakukan segala kehidupan kita di dunia ini. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu ya. Kegiatan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Kata Al-Khalaq, Al-Khalaq itu berarti menciptakan. Ini merujuk pada Allah sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di alam ini. Tuhan yang menciptakan dunia ini mengingatkan kita bahwa semua ilmu dan pengetahuan yang kita ciptakan, yang kita dapatkan adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini baru ayat pertama yang kita dalami ya. Iqra itu tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu merupakan pertama sebagai cahaya ilmu. Ilmu dalam Islam bukan hanya sebagai informasi, tapi sebagai cahaya menerangi jalan hidup kita ini. Dengan menghubungkan ilmu itu dengan nama Tuhan dan penciptaan, ayat ini mengajarkan bahwa ilmu sejati hanya dapat diperoleh melalui kesadaran Tuhan yang Maha Pencipta itu. Yang kedua, ilmu sebagai wawasan yang meningkatkan kesadaran Tuhan. Membaca wahyu dan memahami ilmu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu kita atau memperoleh pengakuan karena ilmu kita, tapi meningkatkan kesadaran spiritual kita, ya, mendekatkan diri kita pada Allah. Proses belajar dalam Islam adalah pelajaran spiritual yang melibatkan niat ikhlas untuk kita mencari ilmu itu. Jadi kita mencari ilmu itu bukan untuk supaya kita kaya, supaya kita bisa apa, enggak ya. Tapi semuanya Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Keikhlasan kita, ikhlas
Kalau keduniaan itu kan akan menututi, akan menututi kita ya. Semakin kita hebat, semakin tinggi ilmunya, rezeki itu akan nututi sendiri ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau itu yang dijadikan sebagai pegangan, kita berilmu supaya dapat gaji yang tinggi, yaitu namanya kurang tepat ya. Yang tepat Bismillahirrahmanirrahim kholak tadi itu. Dengan nama Tuhan saja. Sedangkan rezeki keduniaan itu akan mengikuti langkah kita. Dengan demikian dalam ilmu dan ibadah dalam Islam mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Setiap langkah dalam proses mencari pengetahuan itu dilakukan dengan niat yang benar, dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah mencari ilmu, maka mencari ilmu itu tidak ada lain adalah ganjaran dari Allah. Pasti kita dapatkan ibadah kepada Allah. Dengan demikian perintah Iqra menegaskan bahwa Islam sangat mengutamakan pencarian ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dengan membaca alam ini, maka ilmu akan kita dapatkan. Ayat kedua, khalaqal insana min alaq. Ini lebih rumit lagi nih. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Manusia itu dari segumpal darah, Bapak Ibu sekalian. Manusia sudah ciptakan Allah dari segumpal darah. Kita tuh hanya dari segumpal darah aja, Bapak Ibu sekalian. Kata alaq itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Yang pertama, alaq itu berarti gumpalan darah. Gumpalan darah. Ini mengacu pada bentuk awal embrio manusia dalam rahim. Yang kedua, alaq itu berarti sesuatu yang gantung Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan proses pembentukan perkembangan janin yang melekat di dalam dinding rahim itu. Dan yang ketiga, merupakan sesuatu yang lengket. Menggambarkan keadaan embrio yang masih berbentuk seperti segumpal darah yang menempel di dalam rahim. Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia dari al-alaq tadi, dari gumpalan darah. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan ilmu embriologi modern, sudah sangat terbukti nih Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah mengatakan itu lebih dari 14 abad yang lalu. Dikala embriologi belum sehebat sekarang Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah ini sesuai dengan ilmu embriologi itu. Dalam embriologi modern, tahap awal perkembangan manusia sangat sesuai dengan prinsip yang dideskripsikan tadi. Setelah pembuahan zigot yang berkembang menjadi blastokista, dikatakan, yang kemudian menempel dalam dinding rahim, proses implantasi. Tahap ini menyerupai kata alaq. Alaq itu yang menggantung tadi. Jadi kata alaq itu secara ilmiah sangat-sangat ilmiah, merujuk pada fase awal perkembangan manusia di dalam rahim. Bukti ilmiah itu sudah kemudian disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghatan idhaman wa kasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Tabarakallah
ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebagai pencipta yang sangat hebat. Jadi tahap penciptaan itu pertama ada nutfah, yaitu sperma dan ovum bertemu menjadi zigot. Nutfah dalam istilah Islam merujuk pada tetes air mani yang mengandung sperma yang kemudian membuahi sel telur dalam rahim wanita. Yang disemprotkan dalam rahim kemudian menjadi satu, itulah menjadi nutfah. Yang kedua tahap alaq, embrio menempel di dalam rahim. Setelah beberapa hari, zigot berkembang menjadi embrio yang menempel di dalam rahim, di dinding rahim. Bentuknya menyerupai gumpalan darah, karena masih berupa kumpulan sel yang belum berkembang sempurna dan banyak mengandung darah. Embrio ini juga tergantung di dinding rahim, sesuai dengan makna alaqon. Yang ketiga, tahap mudghah, segumpal daging. Setelah beberapa minggu, embrio mulai berkembang jadi bentuk yang lebih kompleks, menyerupai segumpal daging dengan struktur awal organ tubuh manusia. Kalau sekarang ilmu ini sudah sangat komplit Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa digambarkan dengan komputer, ya. Gambarannya sudah indah sekali, sudah mirip sekali aslinya itu. Ya. Hubungannya dengan ayat tadi apa Bapak Ibu sekalian? Ini makna filosofis dari ayat tadi itu ya. Kesederhanaan asal-usul manusia. Asal-usul manusia itu cuma gumpalan darah saja yang gantung di dalam dinding rahim. Yang kalau dijedek mungkin udah hancur ya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kamu manusia itu berasal dari sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Orang apa-apa nih. Sesuatu yang kecil dan tidak berarti. Hanya segumpal darah atau sesuatu yang menempel di dalam rahim itu. Kamu sekarang setelah kuat, setelah kamu bisa gede, bisa ganteng, bisa cantik, kamu gaya, kamu bergaya. Padahal dulu itu kamu cuma gumpalan darah kecil saja. Ya. Jadi asal-usul manusia itu sangat-sangat sederhana sekali. Tapi yang kedua apa? Itu kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia itu. Kekuasaan Allah yang sangat-sangat besar. Kekuasaan yang Allah sangat besar. Allah Maha Kuasa dalam menciptakan sesuatu dari bentuk yang sangat sederhana menjadi makhluk yang sempurna. Ya, menjadi makhluk yang sempurna sekali. Dan yang ketiga, secara filosofis, itu menggambarkan ketergantungan kita manusia kepada Allah. Kita tergantung. Kalau misalnya hari ini juga diputus detak jantung kita nggak bisa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak kan Bapak Ibu yang lagi sholat meninggal, lagi di masjid, lagi duduk-duduk meninggal. Kita ini tergantung sekali pada Allah. Nggak ada sedikit pun kita itu bisa menyombongkan diri itu. Karena kita itu dari makhluk yang dari sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Cuma yang Allah kok yang bergantung di dalam dinding rahim. Kita itu tanpa rezeki dan perlindungan Allah, maka kita tidak punya arti apa-apa. Khalaqal insana min alaq. Allah yang sudah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat kedua ini secara ilmiah, secara spiritual maupun teologis itu sangat-sangat maknanya sangat-sangat dalam. Yang ketiga, Allah mengatakan lagi Iqra wa rabbukal akram. Ingatkan lagi itu, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia.
Ayat ini merupakan lanjutan dari kata Iqra dalam ayat pertama tadi. Namun di sini Allah tidak hanya memerintahkan untuk membaca, tapi juga menekankan sifatnya sebagai Al-Akram, yang maha mulia. Pengulangan kata Iqra itu berarti kita disuruh membaca lagi. Baca lagi. Bacalah lagi. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Itu menunjukkan beberapa hal. Pertama, menunjukkan urgensi ilmu dalam dan membaca. Urgensi kita untuk terus membaca. Bapak Ibu, kalau sudah pensiun itu tidak berarti berhenti membaca ya. Tapi kalau berhenti membaca berarti berhenti hidup. Ya, membaca. Membaca itu tidak cuma dengan bacaan tulisan saja, tapi juga membaca kehidupan ini. Sekarang ini dengan sosmed, sosial media, itu berita-berita dunia sudah dalam hitungan detik sudah masuk ke diri kita. Kita prihatin dengan perbuatan-perbuatan penguasa dunia yang sewenang-wenang. Kita prihatin dengan tindakan-tindakan orang-orang yang punya jabatan, tapi jabatannya tidak digunakan untuk semakin hidup supaya lebih baik lagi. Saudara-saudara kita di Gaza dalam kehidupan yang sangat-sangat sengsara. Israel sekarang dengan mengeblok Gaza dari hubungannya dengan dunia luar, hingga tidak bisa bantuan-bantuan makanan, minuman itu masuk, itu semakin sengsara orang-orang Palestina di Gaza itu. Trump sebagai penguasa Amerika sekarang dengan kebijakan-kebijakannya justru semakin menggencet negara-negara Islam. Kita sedih melihat ini, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita berhenti membaca, berhenti kita dalam kegiatan membaca, maka kita akan ketinggalan zaman. Membaca itu harus terus-menerus. Ilmu tidak boleh berhenti pada satu titik. Karena umat manusia itu harus terus belajar. Harus terus belajar. Membaca bukan hanya teks, tetapi juga alam dan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Al-akram berasal dari kata karom, yang berarti kemuliaan, kedermawanan, dan kebaikan tanpa batas. Itu disebutkan oleh Allah pada ayat ketiga tadi itu. Iqra wa rabbukal akram. Allah adalah sumber dari segala kemuliaan dan ilmu pengetahuan. Allah disebut sebagai yang mulia, yang maha mulia, karena dialah yang memberikan ilmu kepada manusia. Ilmu yang sejati berasal darinya, dan ilmu adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis itu, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu, dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha teliti dengan apa yang kita lakukan itu. Tadi ada sekelumit kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu beberapa, dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Itu artinya bahwa Allah tidak menyampaikan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dengan berilmu, maka kita akan diberi pemahaman, akan diberi sinar pada kita. Kalau Allah sudah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, itu artinya adalah bahwa otomatis orang yang beriman dan berilmu itu mempunyai derajat yang berlainan daripada orang-orang yang biasa-biasa saja. Apakah sama antara orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat? Tidak sama, tidak sama. Apakah sama antara orang-orang berilmu dengan tidak berilmu? Tidak sama. Tidak sama. Disinilah Allah menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pemurah dalam memberikan ilmu. Allah disebut Al-Akram karena Dia memberikan ilmu kepada manusia tanpa batas. Sejak penciptaan manusia pertama, Allah telah mengajarkan manusia berbagai pengetahuan yang membuat mereka lebih unggul dibanding makhluk lainnya. Ya. Sekarang ini umat Islam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kenapa Islam yang banyak sekali kok diam saja? Misalnya, diam saja terhadap perlakuan satu negara kepada orang Islam. Kenapa? Kok diam saja itu kenapa itu? Ya. Kenapa negara-negara Arab diam saja dengan tindakan Israel yang kejam, sudah tidak berberi kemanusiaan lagi itu? Kenapa negara-negara Arab diam saja? Kenapa? Ya. Kenapa diam saja? Salah satu jawabannya karena negara-negara Arab itu takut kepada dirinya untuk jatuh melarat. Ya. Seperti itu. Nah, karena takut itu maka kemudian digambarkan dalam ajaran Islam sebagai ketakutan kepada keduniaan. Takutan kepada dunia hingga
mereka takut untuk membela saudaranya. Saya itu punya akses untuk membaca satu sosmed yang tidak semua orang bisa mengakses itu. Karena ceritanya saya itu pernah diundang sama Israel. Ketika buku saya terbit, kemudian saya diundang Israel untuk acara di Israel sana, Pak. Ya. Jadi mereka itu juga, saya itu punya campaign untuk negara-negara yang baik pro maupun tidak pro kepada Israel. Mereka tetap tidak akan itu berubah pikiran mereka untuk menghilangkan Palestina, itu tidak akan. Sejak tahun 48 mereka merdeka itu memang sudah dengan membunuhin dan mengusir orang-orang Palestina sampai sekarang. Jadi karena apa yang disebut dengan settlement, illegal settlement, itu terus akan berjalan itu Bapak sekalian. Maka Trump ketika mengatakan Riviera of the Middle Eastern, Gaza itu sebagai Riviera of the Middle Eastern, akan mengosongkan Gaza, orang-orang Palestina di Gaza dikeluarkan semua dari situ, jadi Riviera, ya, jadi taman di surga di Middle Eastern. Itu memang sudah sejak lama cita-cita itu ada. Mereka dikosongkan, entah mau di dunia mana, mereka akan hidup. Ya, pertama Trump minta pada Mesir dan negara mana satunya lagi itu, Jordan, untuk menerima orang-orang Palestina. Ya. Itu hanya contoh unik, contoh kecil saja, bahwa kita harus terus membaca dengan akal pikiran kita, dengan otak kita, dengan pikiran kita, terus-menerus membaca tentang dunia ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada ayat berikutnya, ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaraan pena. Alladzi 'allama bil qalam. Di sini disebut al-qalam. Al-qalam itu adalah pena, ballpoint, pensil. Tuhan sudah mengajarkan manusia itu dengan pena. Ini pada saat itu turun belum tentu bisa difahami. Maksudnya mengajarkan dengan pena apa itu? Itu turun 14 abad yang lalu, di mana budaya menulis dengan pena itu belum terlalu berkembang seperti sekarang ya. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah mengajarkan manusia melalui kolam, yaitu sarana yang digunakan untuk menulis dan menyampaikan ilmu. Ini menunjukkan pentingnya tulisan sebagai medium dalam menyebarkan ilmu pengetahuan itu. Dengan ditulis, maka ilmu itu akan terus berkembang. Al-Quran sendiri pun juga melalui kolam berkembang. Ya,
ditulis pada masa-masa awal penulisan Al-Quran. Itu bisa kita bayangkan merupakan sesuatu yang sangat-sangat berat, tapi dengan terus-menerus dilakukan oleh para sahabat. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu dan sekalian. Berarti apa? Allah itu dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah sudah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia melalui kolam, melalui tulisan yang sekarang sudah menjadi suatu sarana yang paling utama, paling pokok di dalam kita belajar, dalam kita mencari ilmu dengan kolam, dengan pena, dengan tulisan-tulisan itu. Ya. Pena sebagai alat ilmu. Namun pena itu juga sebagai simbol wahyu yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Atau singkat kata, pena sebagai alat peradaban manusia. Dan yang terakhir, allamal insana ma'lam ya'lam. Allamal insana ma'lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat pertama yang sudah diturunkan Allah pada kita itu adalah ayat yang sangat intens bicara tentang ilmu pengetahuan. Dengan disadarkan manusia itu dari suatu yang sangat sederhana, sehingga manusia kemudian bisa berkembang menjadi organisme, menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah, sangat-sangat sempurna. Kemudian manusia itu mencari ilmu. Dengan ilmu itu manusia bisa berkembang, bisa berkembang terus demikian. Maka itulah inti dari kemajuan peradaban Islam. Dengan ilmu pengetahuan, Islam akan berkembang dan menjadi sesuatu yang sangat-sangat hebat. Saya kira cuma Islam yang bicara sedemikian indahnya, sedemikian mendalamnya tentang ilmu pengetahuan. Tidak ada agama lain yang berbicara tentang ilmu pengetahuan sedemikian indahnya. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tingkatan kita masing-masing, mari kita terus tidak berhenti mencari ilmu, tidak berhenti untuk menuntut ilmu, tidak berhenti untuk terus membaca, terus ikro untuk kita mengingat Allah dengan jalan kita membaca dan menulis, dan terus kita lakukan kesempatan kita untuk berkembang terus-menerus. Semoga Allah memberikan jalan kepada kita untuk terus meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan kesempurnaan kita, dan Allah memberikan kepada kita hidayahnya. Karena hidayahnya dari hidayah Allah lah, hanya dari Al-Quran lah kita bisa berkembang kepada kebaikan. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam 8. Saya sangat sampai tahu. Sip, Jas. Luar biasa, pencerahan yang luar biasa. Ramah Al-Quran tadi ya. 3 SKS. 3 SKS. Yes. Tuh, kok kabur ya. Terus.
mana kawan? Madang. Oh iya. Kata-kata hari ini? Madang lah selagi bisa.